Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisatul Awalia. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menunjukkan hasil akhir dari proyek UAS saya, yaitu aplikasi Awal Laundry. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS saya. Aplikasi ini berbasis C# dan menggunakan database MySQL. Yuk kita mulai dari struktur database-nya. Aplikasi ini menggunakan database MySQL dalam 3 tabel utama. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Java ya, teman-teman. Nah, di sini ada 4 tabel, yaitu pertama ada admin. Di tabel admin ini ada ID admin, username, dan password. Di tabel layanan itu ada ID layanan, nama layanan, dan harga per kilo. Di pelanggan itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Di transaksi itu ada ID transaksi, ID pelanggan, ID layanan, berat kilo, total harga, status, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Nah, setelah kita buka tadi database-nya, sekarang kita akan masuk ke Visual Studio 2022. Nah, ini dia buat aplikasinya, kita buka ya. Nah, ini deh teman-teman. Pertama kita masuk ke yang satu dulu ya. Kita masuk ke login. Nah, ini dia. Saatnya kita coba di run. Nah, ini dia form loginnya. Nah, form login itu buat apa sih? Form login itu digunakan untuk keamanan. Jadi cuma pegawainya doang yang bisa akses, karena ini itu cuma buat perusahaan, nggak bisa buat pelanggan. Nah, ini loginnya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pelanggan. Di pelanggan betul ya. Pertama di sini ada ID pelanggan. Sebenarnya di ID pelanggan ini udah auto increment ya. Jadi walaupun nggak diisi juga dia itu bakal tetap otomatis keisi. Nah, di sini ada nama pelanggan. Ada alamatnya. Nah, data pelanggan sudah berhasil disimpan. Nah, di sini kita bisa ngedit kalau misalkan ada kesalahan di nama atau di nomor telepon gitu. Nah, cara ngeditnya itu kita tinggal isi aja apa yang mau diedit. Nanti dari nomor telepon tuh ada yang salah. Nah, kita pencet edit, otomatis datanya itu bakalan berubah. Kita lihat tadi dia yang namanya apa aja. Nah, contohnya sih yang 14 ya, kita hapus. Nah, kenapa ini nggak bisa? Karena di sini itu dia pakai virgin key. Jadi kalau misalnya mau dihapus, itu harus dari transaksi terlebih dahulu. Nah, kalau ini bisa dihapus. Kenapa bisa dihapus? Karena dia itu belum nyampe ke transaksi. Jadi dia tuh belum ada pokoknya belum terikat. Kita ulang, masukin lagi ya, kan buat nanti di yang selanjutnya. Nah, jadi CRUD ini udah bisa dipakai semua ya. Habis itu kita pindah ke layanan. Di layanan kita input lagi. Di sini disimpan data layanan berhasil disimpan. Nah, itu
itu otomatis ya, otomatis pindah sendiri. Nah di sini kita masukin nanti 16 ID pelanggan, 16 ID layanan, 16. Ini harus sama semua ya, karena kalau misalnya dia beda nanti nggak bisa diinput. Nah buat total harga dia otomatis codingannya ada di sini, nanti di berat harga dan di berat kilo. Habis itu di sini kalian boleh pilih mau proses selesai atau diambil selesai, terus bisa disimpan. Nah dia masuk di transaksi. Nah kalau misalnya yang tadi itu kan ada yang nggak bisa dihapus ya, nggak bisa dihapus itu kan karena dia termasuknya itu rajin kayak. Nah di sini tuh kita bisa cari dulu. Kalau misalkannya datanya itu banyak, itu bisa dicari dulu lewat kesini. 16 klik cari, nah nanti dia muncul di sini. Kalau misalnya kalian mau diedit, misalnya dia masih proses ya, nah itu diedit, nah itu bisa ya. Kalau misalnya buat dihapus yang tadi yang 16, nah kalau dihapus ini udah bisa ya. Kalau kalian mau cetak slot di sini juga bisa di transaksi. Ada button cetak. Nah, terlihat di sini ini hasil dari slotnya. Nah, ini nih kalau tanggal ambil tuh dia otomatis ya 2 hari setelahnya. Jadi kalau kita masuk ngikutin yaitu tanggal 12 berarti ambil tanggal 14. Nah setelah itu kita bisa kembali, karena kan nggak setiap hari kita tuh harus ke form laporan. Jadi itu tuh opsional kalau masuk. Nah setelah itu kita masuk ke laporan, kita lihat transaksi per tanggal hari ini yang tadi udah hapus ya. Kita melihatnya dari yang tanggal 6 pertama kita mulai tampilkan. Nah di sini ada cetak, ada ekspor. Bedanya apa? Bedanya kalau cetak di sini tuh dia cuma kayak gini doang bentukannya. Kalau misalnya ekspor itu nanti dia berbentuknya PDF. Nah di sini udah ada total pendapatan selama dari tanggal 6 sampai 1 bulan ini. Terus di sini ada ekspor yang tadi kita bilang itu, kita masukin di sini. Nah kita tinggal nunggu deh. Nah laporan berhasil disimpan sebagai PDF. Setelah itu kita cukup kembali, kita logout. Ini udah beres. Nah ini adalah codingan di form laporan itu kayak gini. Ini adalah codingan di form laporan. Nah ya, ini di layanan segini. Di form pelanggan. Nah ini dia form pelanggan. Setelah itu ada form menu utama. Ini codingan di form menu utama. Karena kenapa kayak gini doang? Karena itu di menu utama cuma ada button-button doang isinya ya. Ya udah deh gitu. Terima kasih.